Masjid Gede Kauman itu didirikan tahun 1773. Jadi setelah pisahnya Keraton Yogyakarta dengan Surakarta tahun 1755, kemudian Sri Sultan membangun keraton, kemudian membangun Masjid Gede sebagai satu hal yang sangat wajar dalam kerajaan atau kesultanan Islam. Jadi tahun 1773 Sultan Hamengkubuwono pertama membangun Masjid Gede, pasti urutannya itu kan keraton, alun-alun sebelah-belahnya Masjid Gede. Memang waktu itu yang dibangun baru bangunan utamanya, baru idenya belum serambinya, sampai pada tahun kemudian. Nah, dari Sultan ke-1 dan Sultan berikutnya itu terus kemudian membangun jika ada perkembangan Masjid Gede. Selain itu kemudian untuk memakmurkan Masjid Gede, Sultan membangun kampung Kauman, sehingga Masjid Gede itu mesti terletak di kampung Kauman, sebagaimana mungkin juga Kauman itu kan kota lain. Jadi kemudian Sultan menempatkan beberapa orang sebagai pemakmur masjid yang disebut dengan ketib atau khotib. Mereka itulah yang kemudian memakmurkan Masjid Gede. Sementara Kauman itu berasal kata qaim yang berarti penegak. Ya, jadilah penegak agama yang memakmurkan Masjid Gede Kauman. Jika dengan demikian, dari waktu ke waktu terus mesti selalu ada orang yang memakmurkan masjid, dia sebagai ketib atau dalam bahasa Arabnya khotib. Kauman sebagai kampung yang berada di Masjid Gede itu, maka sekali lagi seperti saya sampaikan, Kauman tidak akan pernah bisa lepas dari Masjid Gede Kauman, karena berawal dari para qaim, para khatib, maka kemudian Kauman itu terkenal dengan endogami antara satu dan orang lain. Keluarga masih semuanya, hampir semuanya terikat oleh kekeluargaan. Itulah yang kemudian membuat kampung Kauman terasa lebih guyup, masyarakatnya lebih bersatu, apalagi kemudian didukung oleh satu agama yang sama gitu ya. Meskipun bukan berarti tidak ada orang dari luar Kauman, karena para khatib kemudian juga mengembangkan usahanya batik, maka datang para buruh batik yang tinggal juga di Kauman. Nah, mereka juga mewarnai Kauman, tetapi mereka kemudian bisa menyesuaikan diri sebagai masyarakat Kauman yang karena tadi saya katakan endogami, hubungan keluarganya erat, didukung oleh suasana keagamaan yang sama, maka kemudian rasa kebersatuan itu sangat kuat. Jadi upacara-upacara keraton yang dilaksanakan di Masjid Gede maupun lingkungannya ada dua hal. Yang satu bersifat dakwah, itu gamelan sekatenya, dan pengajian malam grebek. Yang kedua bersifat pasar, berbau ekonomi, itu kemudian berbaur di tengah-tengah gamelan sekaten. Masyarakat Kauman mewarnai dua-duanya. Sekarang kalau kita lihat pasar sekaten, yaitu dengan terkenal dengan sego gurihnya, maka itu pure murni kegiatan ekonomi. Meskipun kemudian awal mulanya sego gurih itu juga punya makna ya. Campurannya macam-macam santan kegurian itu menunjukkan masyarakat yang sejahtera ya. Sehingga kemudian memang ada simbol-simbol, kalau masyarakat Jawa simbol ada andok abang. Maka sebagian masyarakat Kauman juga kemudian berdagang di pasar sekaten tersebut yang sering kita sebut dengan kegiatan sekaten selama seminggu. Sementara gamelannya sekaten murni keraton, malam grebeknya murni keraton, tapi masing-masing ambil peran dan saling mendukung. We are